Balik lagi sama kita di Kupas Berita. Dengan formasi yang berbeda-beda lagi ya. Ya, dan berganti. Jadi kayaknya nggak ganti cuman aku ya. Oh iya. Bang Ade mau di sini. Pak tuanya nggak pernah. Bang. Jadi di Kupas Berita kali ini kita bakalan bahas gosip tentang sebuah negara yang sebenarnya nggak gelap. Tapi dulu gelap ya. Jadi Indonesia ini nggak gelap guys, tapi rakyatnya yang darurat disetir narasi hoax. Oke. Wow. Jadi kan akhir-akhir ini nih Bang Ade, Kak Cindy, kita itu dikasih 2 fakta menarik yang bikin ceming. Tahu ceming Bang? Enggak, apa? Ceming tuh kikuk. Kira Kikuk, mingkem. Awkward. Terpojokan. Oh iya. Yang kepojokan itu anak abah dan mungkin pendukung 16%. Oke. Spill aja gak sih ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya yang bikin ceming hatersnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran. Mereka merasakan ceming. Harusnya ya. Tersudutkan. Harusnya. Soalnya ternyata narasi yang kemarin-kemarin trending di bulan Februari dan Maret, yaitu Indonesia Gelap, tagar Indonesia Gelap sama penolakan RUU TNI itu ternyata cuma settingan Bang. Ada yang dalangin Bang. Ya gimana dibilang settingan sih? Iya. Karena itulah mereka ceming. Iya, karena kan ternyata itu settingan yang dibuat untuk nutupin kasus lain. Iya. Jadi yang ditutupin itu adalah kasus korupsi yang nanti kita bahas. Nah, terus dia bisa ya ngomong korupsi itu ketawa. Korupsi itu kita harus dengan nada yang miris gitu ya, Bang. Miris. Oke. Kagok soalnya. Ini Indonesia banget emang. Korupsi itu kita ketawain. Enggak Bang, karena kan kita terkenal negara santuy. Ya koruptor kita tuh kalau lagi di foto kan nyengir gitu ya Bang. Dan muka-mukanya tidak bersalah. Dan gitu template-nya tuh yang cewek-cewek yang muslim ya, jadi jilbaban. Jadi jilbaban. Oh iya, jadi tertutup. Yang awalnya kalau flexing muka full makeup, ini tiba-tiba bare face gitu kan. Iya kan. Ini ntar ketawanya makin lebar kalau perampasan aset udah disahin Bang. Ntar ketawanya makin lebar Bang. Oh enggak, kalau perampasan aset itu diberlakukan, udah nggak bisa ketawa. Oh kenapa? Kan dibikin miskin. Dimiskinkan. Kitanya ketawa, rakyatnya. Rakyat yang ketawa. Mampus loh. Betul, setuju. Hartanya buat kita enggak lah ya. Enggak juga. Nah, terus fakta kedua yang bikin haters Pak Jokowi, Prabowo, Gibran ini ceming itu adalah kontennya Tempo yang ternyata dibuat tanpa berdasarkan fakta Bang. Jadi tidak dimuat dengan data pendukung dan akhirnya disentil sama Dewan Pers. Iya. Itu sih sedih sih sebenarnya. Aku sedih Bang. Nah, jadi kita sedih karena karena Cindy nanya kenapa sedih. Buat saya tuh bukan penipuan. Mungkin nggak bisa disebut penipu ya. Tapi disinformasi semacam itu adalah sesuatu yang membahayakan demokrasi kita. Apalagi kalau medianya tuh media sebesar Tempo, sebuah media yang dulu ya, itu kita kenal sebagai media yang memperjuangkan demokrasi, anti korupsi, bahkan menyelamatkan Indonesia lah sehingga akhirnya 98 akhirnya Soeharto jatuh. Tempo tuh adalah sebuah majalah penting menurut saya. Kalau sekarang ternyata walaupun tadi belum ke-spill semua ya, baru ke-spill bahwa dia ditegur oleh Dewan Pers. Itu agak sedih. Saya nggak bisa ketawa tuh. Oh iya, kau juga nggak ketawa. Lanjut, saudara. Oke, jadi kita flashback dulu ke awal 2025. Jadi pas 17 Februari itu tagar Indonesia Gelap itu viral di media sosial. Itu awalnya inisiasi itu awalnya di media sosial dulu Bang. Jadi yang ingat gak poster biru yang ada Garuda, Indonesia Gelap, terus ada darurat. Suaranya gitu. Iya tahu. Ya gitu pokoknya. Kan ada 2, satu Indonesia Gelap, satu apa lagi ya? Yang ada najwanya. Indonesia Darurat. Indonesia Darurat. Ada. Itu juga sama ini masifnya. Beda nih, ini yang berikutnya, yang kedua nih Indonesia Gelap. Yang kedua karena yang pertama dan juga besar adalah Indonesia Darurat kan, yang pada sebenarnya dibilang inisiator juga bukan, tapi yang akhirnya bikin gede tuh si Mbak Najwa ini kayak nyemplung langsung, terlibat langsung dalam membuat trending ini jadi makin masif gitu loh. Oh jadi itu bukan Indonesia Gelap?
Bukan. Beda. Oh, bukan. Oke. Pokoknya intinya Indonesia Gelap ini dulu viral di tanggal 17 Februari sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap pemangkasan anggaran publik, isu tanah, pendidikan, ketidakadilan sosial. Nah, ini terus mereka demo nih di Patung Kuda. Kalau nggak salah lebih spesifik deh. Apa? Ingat nggak? Tadi Cindy menyebut sesuatu yang agak lebih spesifik. Ya, dan salah satunya juga mungkin kan tadi korupsi misalnya kasus-kasus soal itu yang menara apa sih tower BTS yang Kominfo. Terus juga kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, kayak misalnya ini nih orang-orang ini pada kayak demo, tolong dong pasal-pasal undang-undang ITE itu kan mereka menganggap tuh pasal karet. Jadi gimana caranya harus digodok lagi lah gitu, direvisi lagi. Terus juga penyalahgunaan undang-undang ITE untuk menjerat kritik, dan jangan sampai media-media ini nih sama pemerintah dibredelin gitu. Karena kan itu kayak membatasi hak kebebasan untuk bersuara kan as a media gitu. Terus juga ya tadi perlawanan korupsi, berbagai kasus korupsi yang gak selesai. Salah satunya menara BTS Tower yang Kominfo itu. Kayak gitu. Nah, tapi ada yang lebih spesifik yang menyangkut Jaksa Agung misalnya? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Oh, itu isu lain ya? Isu lain itu belum. Itu nggak. Oke. Ya. Nah, terus selanjutnya di 20 Maret itu ada gelombang demonstrasi penolakan RUU TNI, Bang. Ini Maret ya? Iya, Maret. Nah, waktu itu demonstrasinya ini kekhawatiran mahasiswa, framingnya ya, kekhawatiran mahasiswa kembalinya dui fungsi ABRI. Dan jadi kayak ngasih peluang TNI buat menjabat posisi sipil dan memperluas wewenang di ranah non-militer. Nah, dan intinya TNI kayak nggak boleh nempatin posisi-posisi yang strategis, jangan. Mereka itu tuntutannya mahasiswa. Iya, karena narasinya bener-bener kalau di Twitter kan kayak, lu bayangin nih ada pejabat yang harusnya nggak berhubungan sama militer tapi dia bawa senjata. Iya. Dulu tuh narasinya gitu kan. semasif itu. Padahal kan harusnya tidak ya. Iya, harus dicermati dulu nih seperti apa sebenarnya undang-undang TNI ini gitu. Nah, itu kan dua konteks tadi yang Indonesia Gelap sama penolakan RUU TNI ini, itu kan benar-benar masif banget yang bikin rakyat tuh kayak, masa sih ini awal pemerintahan Pak Prabowo udah begini loh, udah begini suramnya, gelapnya. Segelap itu. Tapi ternyata itu kasus yang dibilang settingan, nanti BMSI-nya marah. Tapi itu ternyata kasus yang dibuat-buat nutupin kasus korupsi minyak goreng mentah yang dilakukan oleh Wilmar Group. Gimana tuh ceritanya? Ini terungkapnya gara-gara apa? Terungkap ya gara-gara pas tanggal 17 Juni lalu Kejaksaan Agung itu nampilin videonya seorang advokat namanya Marcella Santoso. Marcella ini mengakui bahwa pertama ini yang belum kita bahas adalah dia membuat gosip atau kabar miring tentang pejabat di Kejaksaan Agung. Dan yang kedua di video ini ya, dia ngaku kalau dia ini yang memperkeruh situasi pemerintahan, membuat kampanye hitam gitu soal Indonesia Gelap sama penolakan RUU TNI itu. Oh, jadi sederhananya begini. Jadi sebetulnya ada sebuah kasus korupsi. Jadi ada kasus korupsi nih yang dilakuin sama Wilmar Group ini kan, salah satu ada, jadi dia kayak perantaranya gitu, Wilmar Group sama ada satu perusahaan lah gitu kan. Nah, kalau misalnya dia mikir kalau misalnya ini rame, wah bahaya nih gitu kan, akhirnya si advokat ini mewakili Wilmar Group kayak lembaga advokatnya lah. Nah, gimana caranya ini kasus nggak gede, jadi kayak tenggelam, tapi mungkin dia juga dibayar kali ya. Nah, akhirnya pasti dibayar gitu. Jadi akhirnya dia kayak, apa gue bikin isu yang gede nih. Jadi kasus si korupsi Wilmar Group ini tenggelam, gimana caranya? Akhirnya ya di video yang tadi yang dibilang sama Noi itu, yang dirilis Kejaksaan Agung itu tanggal 17 Juni 2025, akhirnya dia kayak membuat semacam tren gede yang akhirnya kita kenal Indonesia Gelap ini, dan itu nyusup ya dari ke sosmed gitu, bikin kampanye hitam. Oke. Kelihatannya kan sebetulnya yang jadi inti pengakuan dia bukan yang soal Indonesia Gelap ya.
siapa namanya? Marcella Santoso. Marcella ini kan sebetulnya mengatakan bahwa untuk melakukan, kalau istilahnya menggelapkan kasus korupsi itu, dia mengangkat isu tentang Jaksa Agung. Iya, ada beberapa yang di ini kan Bang. Ada beberapa nama yang dia bilang, ada Jaksa Agung, ada beberapa lagi kan. Iya, badan-badan tapi lainnya. Di ujung ini dia presentasi dia bilang, tapi juga misalnya terkait dengan pemerintahan Prabowo. Iya. Dia nggak bilang secara persis ya. Iya. Apa yang terkait pemerintahan Prabowo. Nah juga dia bilang terkait sama Indonesia Gelap. Terkait juga dengan RUU TNI. Sehingga sekarang kita menjadi tahu bahwa apa? Memang settingan. Tuh yang kamu sebut di awal. Iya. Kita mulai melihat bahwa takut. Karena ya ini kan sebetulnya juga belum tentu benar ya. Iya. Kita harus fair juga mengatakan bahwa siapa namanya Marcella ini memang ngomongnya tuh dengan nada meyakinkan gitu ya. Nada meyakinkan, tapi belakangan ketika orang tanya lagi dia bilang bukan saya. Gitu kan. Dia cuma bilang bukan saya yang bikin. Bisa jadi dia yang bayar. Ya kita nggak tahu. Who knows? Nah kan, yang bukan saya yang bikin. Dia dong. Ya. Tapi kembali ke cerita Anda yang awal adalah yang paling menakutkan di sini adalah kita mulai tahu gitu ya bahwa jangan-jangan atau paling tidak kita mulai menduga jangan-jangan di berbagai gerakan-gerakan yang misalnya memperjuangkan hukum, memperjuangkan demokrasi ini ada pihak-pihak yang memang bermain melakukan disinformasi. Nah karena maaf ya, aku ada tambahan info. Jadi si Mbak Marcella ini juga selain dia nyuap hakim, dia ini juga kayak dia menyuap hakim juga. Menyuap hakim kan gimana caranya kasusnya nggak di-up Bang, yang kasus korupsi Wilmar ini. Karena kan istilahnya hakim yang nangani. Jadi langkah dia tuh banyak ya. Langkah dia banyak, dia sibuk banget itu kemarin di balik layar. Selain kebetulan saya mau bilang dia itu lulusan UI. Dia itu doktor. Iya. Dari S1 sampai S3 semuanya di UI. Di UI. Karena dia selain menyuap hakim juga nyusun kampanye digital buat belokin opini publik ya, bikin tadi Indonesia hitam lagi, Indonesia gelap gitu. Dan dia tuh kampanyenya gini Bang, strateginya dia ya, itu dia kayak nyusup ke media, terus dia nyewa buzzer namanya Cyber Army, terus bahkan dia juga kayak nyewa entah produksi acara TV sama mantan direktur JAK TV. Iya. Semasif itu Bang, sampai ini stasiun TV, aduh gue speechless. Jadi dia menyuap hakim. Berhasil nggak sih? Berhasil karena kan nggak kecium kasus korupsinya. 60 miliar kalau nggak salah. 60 miliar. Apanya? Suap si jumlah hakimnya. suapnya. Yang dia berikan kepada nominalnya, si hakim. Si hakim ya. Itu 60 miliar. 60 miliar. Okay. Tapi itu nggak cukup buat dia. Cuma bisa meredam di ruang pengadilan, itu nggak cukup buat dia. Dia juga harus mempengaruhi opini publik. Betul. Ya. Nah, kamu memang lagi-lagi terutama perhatiannya adalah pada Indonesia Gelap. Tapi yang sebetulnya dia juga ciptakan gosipnya tentang apa? Gosip yang Jaksa Agung kan. Jadi buat penonton yang nggak tahu, selain yang dia menggaungkan Indonesia Gelap, RUU TNI, nah Mbak Marcella ini kabarnya juga dia mengangkat topik atau semacam skandal antara Pak Burhanuddin nih. Isu ini kehidupan pribadinya Pak Burhanuddin selaku Jaksa Agung. Burhanuddin ST ya. Yeah. Nah jadi katanya sih isunya yang kita cari-cari, kita kulik gitu. Jadi yang di up sama Mbak Marcella ini adalah Pak Burhanuddin punya 5 istri. 5 istri. Kata Mbak Marcella ya. Terus juga katanya Pak Burhanuddin ini pernah punya affair sama artis Marcella, artis Selin Evangelista. Artis cantik itu. Artis cantik. Si Jaksa Agung ini. Iya, jadi itu kan yang dijor-jorin gitu salah satunya juga Bang, selain Indonesia Gelap ini. Makanya mungkin makin ramai. Oh, lu ternyata. Dan netizen sempat kepengaruh gak sih sama isu yang... Iya, cuma kayaknya gak seramai Indonesia Gelap dan penolakan RUU TNI. Cuma ini kayaknya pecinta gosip aja. Iya, itu maksud saya gini. Kalau saja dia ketika kemarin itu tidak menyebut kata Indonesia Gelap dan RUU TNI, mungkin orang tetap akan perhatiannya hanya pada soal gosip 5 istri itu. Iya, mungkin ya, mungkin. Kayak gila nih orang udah bayar 60 miliar hakim, masih juga nyebarin gosip nih tentang sang istri, tentang 5 istri.
mungkin yang orang wartawan akan banyak tanya adalah ke si Pak Jaksa Agung. Pak, jadi sekarang ternyata enggak 5 nih Pak. Berapa gitu. Ya 3 lah. Jangan begitu. Enggak kan. Iya, ini joke ya Pak Burhan. Maaf nih. Pak Burhanuddin setia, tahu saya. Nah, jadi maksud saya adalah kalau saja dia tidak menyebut kata itu, dia tidak menyebut 2 kata sebetulnya ada. Saya juga terkait pemerintahan Prabowo dan terkait Indonesia Gelap, terkait dengan RUU TNI, dia nggak sebut 3 kata terakhir itu. Mungkin isunya adalah sebatas terfokus pada soal Burhanuddin. Iya betul. Ya, dan para pejabat lainnya. Iya, para pejabat lain yang kena soal itu skandal itu. Skandal itu. Sialnya, bukan sialnya. Kesebut lah. Kan saking dia kan kayaknya dia lagi dia harus menjelaskan ke depan video ini bahwa dia kan pakai minta maaf, saya tidak bermaksud, paling dalam. Dari hati yang paling dalam. Ya, itu juga mengenai Indonesia Gelap. Nah, begitu itu muncul, apa nih? Orang terpikir langsung, Indonesia Gelap. Tunggu. Maksudnya apa nih? Siapa nih? Ya. Dan ini menjadi persoalan penting karena Indonesia Gelap dan RUU TNI itu yang bergerak melawan atau yang memperjuangkan Indonesia Gelap itu adalah siapa? Para artis nggak sih? Terus BEM? Nggak, sebetulnya yang utama adalah BEM kan? BMSI. BEM, terutama BMSI mungkin ya. Mungkin juga BEM lainnya ya. Tapi BEM ini kan kita selama ini melihat gerakan mahasiswa itu sebagai gerakan yang murni, yang bersih, yang jujur, menyuarakan rakyat. Nah, kemudian ini diamplifikasi oleh keterlibatan para artis. Iya, betul. Ingat nggak artisnya siapa aja? Komika deh, banyak ya, kayak siapa misalnya? Mas Panji, terus si Mas Ernest Prakasa, Mas Bintang Emon. Siapa lagi ya? Oh, ini yang bintang film terkenal itu? Reza Rahadian. Oh iya, dia ikut demo ya? Ikut demo kan ya? Sutradara juga banyak kan? Jadi ada banyak orang terkenal di sini. Kalau kita bicara Indonesia Gelap, ya, maka sekarang seperti saya katakan tadi, yang jadi isu adalah ternyata ini semua disetir. Sesuatu yang disetir. Pertanyaan besarnya adalah kalau memang si Mbak advokat ini yang menyetir, dia itu menyetir dengan cara seperti apa? Maksud saya begini, kamu adalah misalnya seorang stand up comedy, ya, dan kamu mendukung melawan Indonesia Gelap, oke? Itu artinya saya sebagai si advokat membayar kamu, ya, atau belum tentu kan? Belum. Saya menyebarkan saja berbagai informasi tentang Indonesia Gelap. Kamu sebagai stand up comedian nggak pinter-pinter amat. Kesulut. Mungkin sebenarnya bahasanya nggak pinter. Ya nggak tahu ya pinter amat atau enggak. Cuman kalau kata saya. Oh iya. Kayak selagi tuntutan yang tanda kutip dirancang, disetting untuk disebar itu mewakili rakyat, seolah-olah rakyat menderita, ditindas sama pemerintah. Orang-orang yang sebenarnya mungkin nggak bisa memilah ini beneran nggak sih di the real dari tuntutan dari hati cerita rakyat, atau kayak ada something yang diatur gitu. Yang penting buat rakyat maju aja gitu aja. Kan, ikut aja. Maksud saya nggak pinter-pinter amat tuh itu. Jadi diperhalus banget. Dia bukannya belajar dulu kasusnya, ya, baca dulu, diskusi dulu. Ini kan enggak, ya. Tiba-tiba kayak Reza Rahadian kan nggak pernah ngomong politik selama ini. All of a sudden dia ngomong tentang Indonesia sekarang berada dalam keadaan yang menurut saya sih bagus kalau itu sebetulnya betul-betul murni datang dari dia kan, ya. Cuman orang-orang semacam inilah yang akibatnya menjadi korban nih. Iya. Saya duga ya, ya misalnya ya orang kayak siapa Ernest Prakasa. Kalau dia terlibat di sini, saya sih duga bahwa mereka itu bukan orang-orang yang dibayar. Karena memang kayak kesulut propagandanya aja gitu. Saya duga ya. Ya enggak? Bisa jadi. Karena kalau mau bayar mereka mau bayar berapa? Gede juga masih.
Kita bicara tentang puluhan atau ratusan juta kan? Satu orang. Bisa seorang, atau kalau dijumlahin tuh ada bintang Emon juga, ada ini juga, ada itu juga, ada banyak banget kan, komika banyak banget. dulu itu. Ya, si advokat ini segitu nggak sih bayarnya? Nih, gitu kan? Ya, atau memang ya tadi kemungkinannya bahwa disulut nih sama narasi propagandanya. Propaganda itu. Pertanyaan berikutnya, kalau mahasiswa gimana? Mungkin kesulut juga untuk especially anak abah. Kayak mungkin gini Bang, kalau yang nggak tahu ya, kayak yang aku tahu. Buat penonton harus sadar ketika dia bilang especially anak abah tuh maksudnya para pendukung Anies. Oh iya. Iya. Aku nggak ngejudge semua mahasiswa ya, cuman maksudnya terkadang gini, kalau mahasiswa itu kan selagi memang isu itu membela rakyat, isu itu intinya demi rakyat semuanya gitu, itu mereka tuh ya tadi mungkin sama seperti komika yang nggak bisa ngelihat dengan jernih apakah ini isu beneran untuk rakyat atau cuma ada kepentingan tertentu gitu. Yang namanya mahasiswa apalagi ya nggak sih, kayak lagi maba pasti kayak lagi gacor-gacornya gitu loh. Maba tuh artinya mahasiswa baru ya, mahasiswa para baru. penonton. Ini ya koreksi aja kalau salah ya. Maksudnya ya namanya maba pasti kayak lagi gacor-gacornya, pengen ikutan demo atau apa gitu loh. Iya, mungkin. Yeah, you know what I mean. Tapi ini tetap tidak menutup kemungkinan jadinya yang sebaliknya yang terjadi. Apa Bang? Memang dibayar. Oh, istilahnya yang nggak diterima mahasiswa saat ini adalah istilah mahasewa. Nah itu. Ya, nggak, maksud saya begini. Mau tidak mau nih. Tidak mau. Kita terpaksa tiba pada dugaan. Dugaan itu karena dari pengakuannya Marcella ya. Iya. Dibayar gitu mahasiswanya. Iya. Ya kenapa enggak? Kan gini, kita tahu lah mahasiswa sekarang kan sering bikin ya kamu kan belum lama ini adalah mahasiswa kan? Iya. Ya. Sudah lulus. Udah lulus tapi. Tapi kan kamu tahu lah, mahasiswa itu bisa punya kegiatan yang emang tujuannya cari duit. Oh ya. Misalnya apa? Sampingan gitu Bang. Bukan. Gerakan mahasiswa nih, BEM nih, kan perlu duit. Iya. Dia ngapain misalnya? Demo. Selain yang demo dulu, yang normal dulu. Ya nyari sampingan, freelance, part time gitu. Kalau nyari duit ya? Kalau nyari duit tuh yang gerakan, yang bukan pribadi organisasi, ya, bukan yang pribadi. Oh. Itu kan misalnya ikut dalam acara-acara yang rame-rame di mana mereka menjadi peserta, misalnya begini aja. Seminar positive thinking sekali. Enggak, iya. Bukan seminar, tapi acara-acara televisi. Kalian sering lihat acara televisi kan? Itu ada bayarannya. Ada bayarannya. Dapat makan nasi kotak juga kan lumayan. Dan dibayar. Iya. Dibayar itu lumayan. Jadi penonton gitu. Jadi penonton. Jadi penonton yang rame kayak Mama Dede itu tuh ada mahasiswa nih pakai alma mater jilbab-jilbab gitu. Kenapa nggak ikut dulu ya? Nah, sebetulnya dulu bahkan acara musik. Oh iya, yang Inbox. Iya, tim Ore dahsyat gitu. Itu dapet tuh. Kan memang ada orang yang khusus nyari-nyariin dari mahasiswa. Kalau nggak, saya mau bilang kalau sekarang lebih bermartabat lah datang ke diskusi. Oke. Ya acara televisi, diskusi talk show. Ya kan saya juga kadang-kadang muncul tuh. Iya. Saya tahu persis tuh bahwa mereka tuh dibayar. I see. Ya. Nah sekarang, tapi kan semahal-mahalnya mereka paling dibayar mungkin 100.000 per orang kali ya. Gede lah. Ngeri banget yang ngomong dosen loh. Ya, nggak, maksud saya gini, 100.000 yang hadir ada 20 gitu ya. Itu dapat 2 juta tuh si BEM-nya atau si ikatan mahasiswanya itu. Sekarang kalau demo angkanya pasti kalau mahasiswa ini beda banget sama bayar orang-orang yang cuma rame-rame itu yang rame-rame itu apa Bang? Yang mewakili masyarakat sipil biasa. Jadi kayak ikut demo atau buruh gitu atau ya misalnya. Yang saya asli. bahkan sekarang tuh menganggap jangan-jangan demo buruh juga dibayar. Takut kan? Enggak, ini kan semua dugaan. Enggak, si Marcella. Ini kan seperti memberi kita validasi bahwa memang dibayar. Memang settingan pakai istilah kalian.
Tapi kan BMSI-nya sendiri bilang, Bang, ini kok kalau kaminya sendiri memang untuk isu Indonesia Gelap, enggak seperti anggapannya Tante Marcella, emang pure murni mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Tapi kan selalu ada kemungkinan kalau gitu jangan-jangan emang iya. Jangan-jangan ya, saya tidak menuduh nih, ya. Tapi kita sekarang udah mulai merasa bahwa dalam suasana post-truth ini, post-truth artinya udah lewat nih masa kebenaran, pasca kebenaran, ya, settingan diatur. Bisa nggak sih mahasiswa? Saya nggak bicara tentang BMSI ya. BMSI itu kan BEM seluruh Indonesia, isinya ada banyak perguruan tinggi. Mungkin nggak di antara BEM UNJ lah, BEM UI lah, BEM mana gitu, ada yang dapat. Kemungkinan ada tapi nggak bisa diketahui, iya kan? Deteksi. Masalahnya itu kan selama ini orang udah sering mengatakan, tapi bukannya kan, oknum itu. Cara mudahnya, cara baiknya itu mengatakan ya itu cuma oknum. Tapi bagaimana kalau tidak oknum? Coba gimana? Ngerti nggak pertanyaan saya? Bagaimana kalau itu sebenarnya memang sudah menjadi sebuah budaya yang diterima. Jadi kalau lo mau cari duit, dinormalisasi oleh mahasiswa gitu. Dinormalisasi oleh mahasiswa sendiri. Oh, gue ikut demo, bayarannya segini. Bahkan jangan-jangan bayarannya itu bukan per orang. Per kelompok gak sih? Tapi per organisasi. Per satu BEM gitu ya. Satu BEM bisa mendatangkan 20 misalnya atau lebih ya? Ya misalnya 20, bisa 50. Itu ada harganya. Mungkin gak itu terjadi? Bisa jadi. Bisa jadi. Dan ini menakutkan buat kita. Jadi Marcella ini menurut saya bisa jadi seorang pembocor rahasia. Pernah dengar istilah whistleblower nggak? Apaan tuh? Tukang tiup fluid. Bukan tukang parkir ya? Bukan tukang parkir. Ini orang-orang yang selama ini kita misalnya menduga ada kecurangan, ada kelicikan, ada kejahatan gitu ya. Di institusi, di mana kayak di pemerintah, di parlemen, di segala macam, di partai, bla bla bla. Kita semua kurang lebih menduga-duga, tapi nggak ada yang ngomong. Tapi isu itu tuh selalu kayak ngalir aja kayak gitu. Ngalir. Cuma nggak tahu nih siapa yang mendalami gitu. Tapi whistleblower tuh orang yang tiba-tiba bilang, emang sih. Kayaknya iya ada. Bukan kayaknya, dia bilang emang terjadi. Emang ada gak itu? Saya lihat langsung. Atau saya yang mengkoordinasi. Saya koordinator. Iya. Gimana kalau itu? Jadi makanya belakangan Marcella mungkin ya buru-buru bilang, oh kalau itu bukan saya yang bikin ya. Tapi ingat dia bilang bukan saya yang bikin. Bukan saya yang bikin, tapi bisa jadi kayak tim di dalamnya. Kan kamu bilang tadi, jangan-jangan dia cuma penyandang dananya. She's not creator, tapi she's pay the bill. Yeah, she's the one who pay the bill. Kayak misalnya gini, yang si tadi Jaksa Agung itu yang punya 5 istri itu. Itu dia yang bikin, ya. Konten-konten tuh tentang, kan pasti disebarin tuh. Atau dia cuma bilang, bagus tuh, sini gue biayain. Ada orang-orang yang mengerjakannya. Nah, orang-orang ini siapa? Gak tahu. Makanya menurut saya ini menjadi penting dikaitkan dengan berita yang Tempo. kedua. Aku setuju tuh. Ada apa sih sama setuju Tempo? Apa nih, Bang? Bahwa ini adalah sesuatu yang related. Karena kan Tempo kemarin kan yang ditegur sama Dewan Pers itu karena istilahnya memang Tempo ini terkenal sangat-sangat anti Pak Jokowi dan anti Mas Gibran. Sebenarnya kayak dibilang anti tuh enggak ya? Apa ya? Tapi anti Bang, benar Bang. Kok Jokowi anti? Memang bisa Bang, media tuh punya kecondongan terhadap. Kamu naif kali ya? Iya. Kita emang nggak tahu Bang. Kan kita newbie on politik ya. Iya betul. Iya, ya udahlah. Kok bisa Bang? Kok bisa? Ya bisa lah. Jangan ada yang mendalami. Oh gitu. Tempo itu sekarang tuh benci banget sama PSI. Kemarin itu saya lihat di apa nama acara TV? Bocor Halus. Itu all of a sudden out from nowhere si redaktur Tempo itu bilang,
Tapi bukan partai mawar ya. Siapa lagi partai mawar ya kan? Pada sebuah topik yang gak ada hubungannya sama sekali sama PSI. Oh iya, itu lagi ngomongin apa bang? Kayaknya tentang Jokowi atau anak-anak Jokowi, I don't know. Tapi maksud saya adalah celetukan-celetukan semacam itu menurut saya mencerminkan sikap dasar mereka kan. Tapi saya sih percaya bahwa memang Tempo itu sangat anti Jokowi. Nah, termasuk ke pemerintahan ya? Iya, karena kan dia yang terbaru yang sampai puncaknya tuh dia ditegur sama Dewan Pers kan. Itu Tempo ini bikin infografis judulnya Poles-Poles Beras Busuk. Nah, masalahnya si konten infografisnya ini menyebut kalau beras-beras busuk ini ada keterlibatan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman gitu, dan makanya dianggap ngelanggar kode etik nih karena mungkin udah separah itu gitu loh. Karena kan memang selamanya Tempo bikin konten-konten yang istilahnya ya menyerang pemerintahan ya nggak sih, cuman mungkin ini titik puncaknya yang sampai ditegur gitu karena Dewan Pers nilai bang Nui kalau konten itu tuh kayak nggak akurat, nggak ada data validnya, nggak bisa diverifikasi, terus juga judul sama ilustrasinya kayak too much gitu loh, bombastis banget kan, jadi kayak kesannya ngejudge, ngakimin tapi nggak ada buktinya gitu. Terus juga bikin sesat publik gitu karena kan basically mereka media gitu loh, kok lu bisa bikin konten yang dibaca sama mungkin ratusan bahkan jutaan umat di Indonesia tapi bohong gitu loh, kayak itu salah gitu makanya. Nah tapi ingat ya, ini kan sebenarnya kasus baru ya. Baru. Ya ini kan sebenarnya yang dia serang pemerintahan Prabowo. Iya. Ya bukan pemerintahan Jokowi ya. Iya. Kali ini. Nah kali ini. Tapi kan bagi orang-orang oposisi bukannya Jokowi dan Prabowo itu sama aja bang. Satu circle lah istilahnya. Satu circle. Jadi kalau mau nyerang Jokowi, nyerang Prabowo juga. Kita bisa ngomong panjang nih tentang ini. Oke. Di next episode. Sekarang ini mereka masih memisah. Yang mereka serang Jokowi, it's not Prabowo. Oh gitu. Ya. Mereka belum berani nih nyerang Prabowo. Belum. Saya yakin di suatu masa begitu Jokowinya sukses dihabisin, ini pindah ke Prabowo. Jadi istilahnya mereka mikirnya, serang yang bawahnya dulu nih. Iya. Gitu ya. Ingat gak yang argumen saya tentang Gibran mau dimakzulkan itu? Sama beberapa pihak itu kan. Yes, kan bukan banyak kan? Banyak banget. Tapi kan alasan utama yang mereka pakai itu adalah Fufu Fafa. Iya, yang penyusup itu kan. Maksudnya kalau penyusup apa? Maksudnya gini, kalau misalnya suatu saat mereka melihat keberhasilan Mas Gibran untuk bisa dimakzulkan, mereka melihat peluang kayaknya presidennya bisa nih gitu kan. Lebih spesifik dari itu ya, kalau Gibran bisa dimakzulkan dengan menggunakan kasus Fufu Fafa ya, itu kan kasus 10 tahun yang lalu. Iya. Nah sekarang cara yang sama bisa dipakai untuk menjatuhkan Pak Prabowo dengan kasus belasan tahun yang lalu. Kasus 98 iya. 97 lah, penculikan para aktivis. Itu kan tindakan tercela juga. Jadi saya melihat bahwa ini nih kayak pelan-pelan dulu, ngehajar Gibrannya dulu, ngehajar Jokowinya dulu, baru kemudian pindah ke Prabowo. In the long run. Nah, tapi kita kan nggak lagi bicara itu sekarang ya. Kita bicara kembali ke kasus Tempo tadi. Buat saya persoalan dengan Tempo di sini adalah bahwa Tempo kan kita sangat percaya ya sebelum ini. Tapi kemudian saya sebagai orang yang mendukung Jokowi udah melihat nih ada banyak kasus di mana Tempo tuh sangat tidak adil terhadap Jokowi ya. Dan salah satu kelemahan Tempo yang berulang kali kita angkat adalah mereka lazim menggunakan sumber yang tidak disebut namanya. Apa sih istilahnya? Anonym source. Iya, sumber anonim. Suka bahasanya mereka kan, gitu. Oh iya. Di bocor alus suka disebutin kan. Menurut sumber yang bla bla. Bisa disebutkan apa? Sumber kami, sumber kita gitu segala macam. Dan anehnya gampang dipercaya ya bang. Kan gampang dipercaya karena yang ngomong Tempo. Iya. Nah ini kebetulan Dewan Persnya nih baru. Bukan udah lama? Dewan Pers kan setiap berapa tahun ganti kepengurusan. Yang sekarang nama ketuanya Komarudin Hidayat. Dia tuh intelektual yang barunya tuh sejak kapan bang? Tahun ini. Oke. Kena tuh sasarannya Tempo tuh. Jangan gitu. Ini akan berlanjut nih masalahnya. Tapi ini penting karena kalau di Dewan Pers yang lama
itu mantan pemretnya Tempo, itu adalah anggotanya Dewan Pers. Oh alah. Jadi memang agak, orang tuh mengatakan begini, ya pantas lah Dewan Pers nggak akan mungkin tegas-tegas amat terhadap Tempo karena di situ ada orang Tempo juga, misalnya gitu ya. Nah sekarang di Dewan Pers yang baru, tiba-tiba nih, kan sebenarnya nggak rame tuh yang kasus Amran ini kan? Iya. Kita nggak dengar kan sebelum ini? Iya. Dan all of a sudden muncul keputusan dari Dewan Pers bahwa Tempo salah. Oke. Tapi ini artinya kembali dalam kaitannya dengan pembicaraan kita lebih awal, kita tadi melihat bagaimana gerakan mahasiswa mungkin dibayar atau mungkin dimanfaatkan, didalangi, ya. Bisa juga kemungkinan Tempo dan ini media yang prestisius ya, adalah juga bagian dari korupsi ini. Pesanan. Order aja apa tuh? Dugaan ya. Ini kita ngomong dugaan ya. Kenapa ini kita harus menjadi khawatir nih? Karena itu menurut saya memang Tempo harus bisa membuktikan di masa-masa sesudah ini bahwa dia tidak lagi tuh melakukan kecerobohan yang sama. Kalau itu ceroboh ya, kan bisa curang, bisa ceroboh, bisa sengaja menyebarkan informasi bohong, atau bisa nggak sengaja. Untuk diksi kata ceroboh kayaknya enggak deh. Kalau curang mungkin. Karena kalau ceroboh mungkin masih sekali dua kali lah ya. Ini kayak berulang gitu polanya. Naif kata Bang Ade. Bukan apa? Justru saya mau bilang, Cindy ini udah sampai tahap yang apa ya? Argumen dia tuh gini. Tempo tuh keseringan bikin kesalahan kayak gini. Terlalu sebagai media terkemuka. Masa sih ini cuma ceroboh. Kayak sengaja ya. Nah, praduganya udah sampai situ. Tapi ya, kemudian penonton harus sadar ini praduga ya. Praduga. Cuman menurut saya ini adalah sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh gerakan mahasiswa, harus dijawab oleh media massa. Anda harus betul-betul bisa menunjukkan kepada kita semua nih, pada publik, pada rakyat. Enggak, kita tuh enggak dibayar, enggak, kita tuh bukan ditunggangi ya. Kita ini adalah orang-orang yang memang kalaupun salah, ya salah yang apa sih namanya? Ya hilaf sih. Hilaf. Betul, itu kata yang bagus tuh. Iya. Hilaf. Hilaf itu kan berarti nggak sering. Iya. Nggak sering dan nggak sengaja. Nggak sengaja hilaf. Oh ternyata enggak ya. Ternyata nggak gitu ya. Oh ya udah. Walaupun menurut saya seharusnya memang Tempo kalau mau jujur, mau bertanggung jawab, kalau dinyatakan bersalah, dia minta maaf dong dengan serius. Iya, minta maaf. Bukan cuma ngomong ke Pak Amrannya. Semua ya. Ya kan bilang ke publik. Ini kita salah dan kenapa kita salah? Karena kalau dan Dewan Persnya juga ini gak sih menuntut Tempo juga Bang buat pertama ganti judul kontennya, kedua nyampain klarifikasi permintaan maaf kepada pihak terkait, ya berarti Menteri Pertanian, sama menindaklanjuti keputusan dalam waktu 3 kali 24 jam. Tapi sekarang kabarnya gimana? Nggak tahu aku. Kayak nggak ada ini nggak sih? Tapi saya sih yakin kalau cuman itu kan bisa dilakukan dengan cepat. Seharusnya, karena sampai sekarang nggak ada kabar. Ya, maksudnya dia udah ubah judul kali. Mungkin ya, tapi kalau minta maaf. Enggak, dia udah ketemu sama Pak Amran. Oh iya, bagus. Cuman menurut saya enggak cuman Pak Amran yang harusnya dimintai maaf. Ke semua publik. Ya. Karena kan publik udah terlanjur percaya. Kayak tapi pride-nya hancur gak sih Bang? Maksudnya kayak jadi malu, pride. I don't know. Ini kayak makanya istilah kamu tadi baik tuh. Jadi kalau lu ceroboh jangan berulang kali dong. Ini kayak kecuali lu bebel. Yang jadinya bebal kan. Masa Tempo bebal? Saya sih nggak percaya bahwa Tempo itu bebal. Cuman memang apa yang mereka lakukan menjadi seperti bebal. Ya. Kayak apa ya, jadinya antara kasus si Marcella sama Tempo ini kayak jadi ini lo kok bisa ya sekelas media massa sama gerakan-gerakan yang masif ini ternyata disetir, ada yang didalangi, didanai. Kita gimana ya mau percaya sama apa ya? Kita mau percaya sama siapa? Kita percaya sama siapa dan sekarang? Dan itu kan udah jadi dampak nyatanya kan. Kayak kita jadi mau percaya dengan siapa. Tapi kalau aku nge-highlightnya, ini udah jadi sesuatu yang terlanjur Bang. Terlanjur tuh dalam artian
ada berarti beberapa orang yang mungkin udah kesulut propagandanya, jadi udah nggak punya kepercayaan sama pemerintah. Misal jadi kayak rusak gitu Bang kepercayaan, kayak kan misal Indonesia Gelap itu kan jadi kayak mematahkan semangat Indonesia itu bisa maju gitu kan, karena pemerintahnya Tapi ini kan yang bermasalah Indonesia Gelapnya dong. Iya, jadi cuma maksudnya sebelumnya Bang. Oh iya. Jadi maksudnya ini udah terlanjur kejadian gitu. Nah itu yang saya mau katakan tadi, biasanya serangannya diarahkannya ke Jokowi. Jokowi itu jadi bulan-bulanan terus nih, supaya orang tidak lagi percaya sama Jokowi. Berikutnya tidak lagi percaya sama Gibran. Ya. Nah sembari begitu, kalau ini terus-menerus dilakukan, ya, akhirnya orang tidak lagi percaya pada pemerintah. Tapi begitu peristiwa ini muncul, meledak, ramai, jangan-jangan malah kebalikannya. Sekarang, jadi orang melihat kelompok-kelompok LSM, kelompok-kelompok media, gerakan mahasiswa, lalu sama aja lo orang bayaran. Iya. Bahkan sekolah kan serem. Jadi rakyat kayak udah nggak punya suara gitu. Mau percaya sama siapa? Pemerintah enggak. Pemerintah enggak tadi. Sama media enggak. Media enggak. Gerakan mahasiswa enggak. LSM enggak. Sama siapa? Ya lama-lama ini lembaga survei enggak gitu. Lembaga survei untung masih ya Bang, masih untung. Ya. Itu pun hanya beberapa kan. Iya. Ingat loh ada lembaga-lembaga survei yang juga ngarang. Karena kan saking mosi nggak percaya ini, kayak rakyat jadi bingung. Gue harus percaya sama siapa ya sekarang kok? Sekarang pada bermuka dua, bertopeng semua dan punya kepentingan pribadi masing-masing. Betul. Dan harusnya nggak gitu. Harusnya media massa tuh bisa mencegah jangan sampai mereka terjebak dalam gaya serupa. LSM juga begitu. Pemerintah ya pastilah, partai politik, DPR juga lah, ya. Nah makanya kita jadi penting nih, kita harus terus sama-sama menjaga jangan sampai kepercayaan orang, kepercayaan publik terhadap kita sendiri nih. Kita jangan pernah nih melakukan penyebaran kebohongan, pengkhianatan, disinformasi, berita hoax, kebencian segala macam. Kenapa sih kita bahas ini gitu? Karena sebenarnya semuanya ini yang tadi kita bahas itu terkait kayak gini. Kalau misalnya akhirnya kan kasus-kasus ini bikin rakyat jadi apatis kan. Nah, kalau rakyat apatis, nggak percaya apapun yang pemerintah lakuin dan pasti selalu salah gitu di mata rakyat. Otomatis kalau misalnya rakyat apatis, negara maju gak? Enggak kan? Jadi kayak semua yang diomongnya tuh sebenarnya jadi pesimis, ngarah ke satu hal. Negara nih nggak maju gara-gara rakyatnya apa-apa tuh apatis sama pemerintah, sama semua elemen gitu. Kita berharap aja Pak Prabowo dan timnya bisa membangkitkan kembali optimisme. Amin. Dan akhirnya kan kita punya satu fakta yang terungkap tentang motif gitu kan. Jadi maksudnya kalau sesuatu yang viral jangan langsung yang kayak kesulut terus kayak langsung ikut posting, repost Indonesia Gelap gitu kan. Ya kan repost story gitu. Template rame tuh Bang di IG waktu itu. Rame sekali. Ya bayangin kalau yang muncul orang-orang kayak siapa tadi, Emon, Panji segala macam, ya itu pastilah rame. Pasti. Tapi dan kita harus terus, kita juga minta ya BEM tolong dong behave, lebih perbaiki diri kalian. Oke? Nah mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada komentar tentang Indonesia Gelap, RUU TNI, Tempo, boleh komentar di bawah. Atau tentang termasuk kami, ide-ide kenapa kita kalau misalnya ada ide-ide konten juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you di next Kupas Berita. Dadah. Bye. See you next episode.